Lagi ngelamun enak-enak pindah ke sini. Waduh. Tahu aja gue lagi bingung. Waduh. Harga sama, mending mana nih? Waduh. Frong GX XL7 Beta. Welcome back to our channel Infomotif, channel otomotif paling ruhai jasa. Yang lagi nonton gue dan selalu sehat, kayak sukses, bahagia, agar bisa nyantai-nyantai kayak gini. Waduh. Tapi apakah gue udah sukses? Waduh. Aminin aja dulu. Aminin dulu. Yang mau produk-produk kita boleh check out keranjang di bawah, dan yang mau di videoin kayak gini sambil nyantai gini duduk boleh. Ini harganya ini cuma 2. Ini jualan bangku gua. Nanti ada di keranjang. Ada di keranjang. Ada. Boleh dicek guys. Iya. Tuh, ini ya. Anyway, gue sekarang lagi ada di Suzuki Pusat di BIT Pulau Gadung ya men. Yoi. Dan yang mau di videoin kayak gini nih boleh ya. Tadi nomor gue di deskripsi. Tapi memang lagi bingung. Bukan cuma gue, orang-orang sih banyak yang bingung. Kenapa? Sebenarnya ini nggak apple to apple ya. Gue disclaimer dulu ya. Nanti takutnya ada yang komentar. Itu YouTuber bego ya? Itu kan nggak apple to apple sih gitu tuh. Emang bego sih ya. Ya nggak apa-apa lah, gue mah dibilang bego juga. Biasanya gue harus sabar. Gak, ini mah karena gini guys ya, kalau orang Indonesia biasanya indikatornya dari harga dulu. Awalnya, karena dua ini harganya mirip-mirip. Sama-sama di 290-an ya men. Yoi. Sama-sama di under 300 juta dan selisihnya sedikit banget. Sedikit banget lah pokoknya. Dan ya mungkin kebutuhannya nggak urgent di masalah jumlah penumpang mau berapa kayak terserah. Dia lebih ke 2 unit ini aja nih. Mau enakan yang mana ya bawanya gitu. Betul. Kalau gue pribadi, gue sih dari awal aja ya. Gue sih karena mungkin kebutuhan gue kayaknya lebih ke condongnya ke XL7 Beta. Oh gitu. Gak tau lu men? Gue sih prong aja lah. Prong. Ini emang udah kita setting ya guys biar beda ya. Ya dua-duanya langsung ke satu kan gak seru ya. Ini biar ada perdebatan gitu. Iyalah. Gitu guys. Dan ini 2 unit ini bangkunya gue geser dulu. Sini gua pakai dulu lah. Oh lu pakai boleh. Iya. Aduh. Aduh nikmat. Oh, jangan ada. Syutingnya semakin tidak profesional sebenarnya. Tapi ya sudahlah. Nah, dengan harga yang sama mending mana? Sebenarnya kalau kita ngomongin desain dulu ya, kita nggak langsung bahas ke yang lain-lain. Ngomongin desain aja dulu. Sebenarnya kalau secara tampilan dua-duanya sama-sama keren. Ini mah memang udah pasti keren karena kalau mobil-mobil sekelas crossover atau ada yang kesan-kesan SUV-nya terus bentuknya juga kekinian, pasti udah keren guys. Walaupun ini tipe tengah, kan dua-duanya sama-sama tipe tengah nih ya. Tapi ini emang keren ya. Dia grillnya juga cakep. Terus perlampuan, bahkan sama tipe tertinggi sekilas tampilannya mirip ya. Mirip. Hampir tidak ada bedanya selain mungkin fitur-fitur yang kayak model 360 dan lain-lain ya. Karena ini emang nggak ada 360-nya tuh. Dan dia nggak ada ADAS-nya juga. Tapi perlampuan, LED, terus sampai ke bagian bawah juga underguard-nya bagus lah. Nah kalau di XL7 Beta ini serupa tapi tak sama XL7 Alpha sama yang di atasnya. Sama kayak Frong, posisinya sama yang di atasnya juga mirip-mirip. Mirip. Grillnya sama, di blackout. Ya kesan gagahnya dapat. Bahkan sengaja nih kita pilihin yang warna hitam kayak gini karena warna ini nih menurut gua kerasa misterius aja men. Betul. Banyak hitamnya. Mobil culik. Ya, dulu mobil culik gitu ya gelap. Iya, jadi gelap. gampang ngumpet di gang gitu ya. Di gang terus dimatiin AC-nya aja hidup, lampu mati semua terus tiba-tiba mobilnya goyang-goyang ini. Waduh, itu bukan culik dong. Beda. Udahlah, lanjut. Perlampuan juga sini udah LED, ada DRL-nya, ada fog lamp-nya juga lengkap, terus di bawah juga ada underguard. Jadi kalau ngomongin tampilan lengkap, dua-duanya menurut gue di bagian depan sama-sama oke. Di bagian samping juga sebenarnya oke guys. Kalau untuk Frong dia pakai ring 16, untuk XL7 Beta pakai ring 16 juga. Tapi bedanya kalau Beta tuh dia di blackout. Kalau ini dibikin tutupan polish machining ya men ya. Betul. Dan dua-duanya sama-sama pengereman pakai cakram. Sama-sama juga ada over fendernya karena ada embel-embel SUV-nya. Yang ini low SUV, yang ini crossover. Terus di bagian atasnya juga dia nggak di two-tone gitu ya. Nggak. Varian tengah tuh emang nggak ada two-tone ya. Nggak ada. Biasanya itu hanya varian tertinggi aja. Cuman ada pengecualian. Kumaha. Kalau teman-teman belinya sama Om Erwin tuh biasanya mau bantu. Bahkan ini jadi salah satu menu andalannya. Teman-teman mau ganti warna atau mau dibikin two-tone secara resmi, pakai cat langsung dari pabrik men, itu bisa lewat dia. Wah. Dan pastinya lebih murah dibandingin teman-teman beli tipe tertinggi ini. Keren sih, itu menu yang bagus menurut gua. Ini ada lampu sennya di bagian spion, terus dia pelipatan juga sudah auto folding, which is ruhai ya. Di bagian atas juga ada roof rail, sama-sama bisa ngangkut barang di atas. Terus handle pintu sama-sama pakai smart entry, bedanya kalau yang di tipe Beta ini dia di chrome, kalau di Frong GX ini enggak. Nah, chrome yang kayak gini menurut gua baru bener nih. Mobilnya semuanya hitam, tidak banyak chrome, tiba-tiba di sini ada chrome, itu ke highlight banget dan menurut gue itu bagus. Terus ke bagian bawah ada side skirt juga. Sama-sama tidak ada oh ini mah ada men talang air ternyata. Ini yang ditambahin sama Om Erwin, ini belum. Nah kalau bisa sama Om Erwin begini-beginian tambahin tuh men. Betul. Ke bagian belakang pengereman sama-sama pakai tromol. Ya kurang lebih gitulah. Sekarang kita lihat belakangnya.
Nah, di bagian belakang juga sama nih. Kalau ngomongin desain, sebenarnya masih dalam konsep-konsep desain. Di bagian belakang ini untuk XL7 Beta juga menurut gue oke-oke aja ya. Dan cenderung cakep. Makanya kenapa gue pilih warna hitam. Menurut gue the best sih hitam ya. The best. Untuk di tipe XL7 Beta ini guys. Dia memang belum ada rear upper spoiler, tapi nanti sama Om Erwin biasanya kayak gini ditambahin cuma-cuma gratis. Lengkap ya, ada high stop lamp, ada defogger juga, washer, wiper, dan lampunya LED bar juga semuanya nyala. Terus ada emblem-emblem, ada sensor parkir, ada kamera parkir, terus ini juga ada underguard. Nah, untuk di front, ya pasti lebih kekinian, lebih fresh karena baru-baru launching ya. Betul. Ada shark fin, terus ada rear upper spoiler, ada defogger juga, ada high stop lamp, washer, wiper, LED bar. Cuman kalau di tipe GX ini nggak nyala, hanya kosmetik aja. Cuman bagian sini aja yang nyala. Emblem-emblem, kamera parkir, ada sensor parkir, underguard. Ya kurang lebih sebenarnya mirip-mirip. Terus kalau dari sisi tinggi mobilnya, ground clearance sama-sama tinggi ya men. Betul. Jadi sama-sama ideal untuk jalan-jalan di Indonesia, di mana di Indonesia kan di setiap jalan, biarpun jalannya bagus, ada aja polisi tidur. Ada speed bump gitu ya. Betul. Dan kalau untuk mobil-mobil tinggi kayak gini, nggak bakal terlalu worry. Terus bagaimana mesinnya? Kita compare. Masih dalam konteks harga sama ya. Sekarang kita ngomongin mesin. Sama-sama ya, pakai peredam. Dicat dasar jadi udah rapi. Dan untuk mesinnya sama ternyata men. Sarua. 1500 cc, 4 silinder, penggerak depan, otomatis konvensional ya. Wow. Outputnya sama-sama di 105 PS, 138 Nm ya. Dengan tambahan motor listrik, terus tambahan teknologi hybrid gitu ya, pakai baterai 10 ampere ya. Yo. Ini K15B, ini generasi terbaru K15C. Nah, jadi lebih terbaru ya. betul. Tapi kurang lebih kayaknya rasanya setelah kita test drive juga mirip-mirip sih ya. Sama wae. Tapi kayaknya di sini akan kerasa lebih bertenaga karena cuman 2 baris. Nah, Makanya secara bobot pasti akan lebih ringan. Mesin juga bebannya nggak terlalu banyak. Kurang lebih gitu. Itu konsekuensi aja sih dari pilihan ini 7 penumpang, ini 5 penumpang. Gitu guys. Itu dari perspektif mesin. betul. Nah, ini yang paling penting nih. Dari perspektif harga, diskon, dan lain-lain. Kita harus tanya langsung sama ahlinya si paling pelayanan Om Erwin. Come on. Badan kamu pegel-pegel? Mending beli Suzuki aja nih. Di Om Erwin dari Suzuki Pusat Pulau Gadung. Apa kabar? Luar angkasa. Wih, boleh banget nih dia nih. Itu tadi udah di briefing gitu begitu. Ini si Om Erwin nih, si paling pelayanan. Kenapa gue bilang si paling pelayanan? Karena pelayanannya gokil sih guys. Dia pelayanannya bukan cuman sampai kirim mobil aja, tapi teman-teman pakai mobil, selama pakai mobil Om Erwin siap layanin. Kayak mungkin ini ya Om, servis, perpanjang STNK, klaim asuransi. Di luar pokoknya selalu siap melayani apapun. Wah, tuh. Nih, Om Erwin. Oke, gue mau langsung tanya nih, 2 mobil ini. Sebenarnya memang nggak apple to apple ya, Om. Tapi benar. karena harganya mirip. Ya, betul. Orang Indonesia biasanya patokannya dari harga. Nggak peduli, mau 2 baris, kayak 3 baris, yang penting harganya sama. Benar. Nah, di antara 2 mobil ini, gue mau nanya dulu detailnya. Ini berapa harganya nih yang ini? 297, Om. 297, ini? 293. Ah, selisih 4 jutaan. Nggak berasa lah kalau beli mobil mah ya, apalagi di kredit. Benar. Nah, sekarang kalau ngomongin promo kredit, apa aja tuh? Bunga 0% bisa. Terus tahun. Ya. Cash bertahap bisa. 50-50. 50-50. Jarak 1 tahun. Jarak 1 tahun. Nah, itu juga bisa. Itu juga bisa. DP minim bisa. Berapa persen? 15% bisa. Berapa sih? 18-20. Anggaplah aman 20 jutaan gitu ya. Iya. Tapi saran kita Om, kalau mau rate bunga Yang bagus. yang bagus itu ya saran kita DP-nya di atas dari 30%. 30% ke atas 30% ke atas. Itu bunganya pasti bagus. Itu bunganya pasti bagus. Kenapa tuh? Itu udah memang rumusannya. Udah rumusannya. Jadi maksudnya bunganya bagus biar teman-teman kelebihan bayarnya makin sedikit ya? Makin sedikit. Oke. Nah, kalau tenor enaknya berapa tahun sih Om? 5 tahun standarnya. Karena kalau makin lama bunganya makin gede Makin ya? gede pasti ya. Tuh kan, dapat edukasi baru tuh dari Om Erwin. Nanti bisa langsung konsultasi juga. Oke Om, kalau ada teman-teman yang datanya kurang bagus tadi tuh, Namanya kita siap melayani, siap kita pasti bantu. Jadi datanya seperti apapun, pasti akan kita bantu. oh iya. Bisa. Jadi sebenarnya apapun kendalanya ada solusinya ya? Pasti ada solusinya. Tapi yang pasti secara logikanya semakin berat masalah kita, dengan kondisi, dengan data kita, otomatis juga kerja kerasnya akan banyak. Oh iya, tapi Om Erwin siap melayani lah ya? Siap melayani. Tenang guys, dia masih paling pelayanan. Pokoknya mah beres dah urusan lo. Ya. Oke, Om, kalau teman-teman mau jual mobil lamanya dulu gitu, tuker tambah? Dengan senang hati Om, kita pasti kasih bonus-bonusnya itu double-double. Apa tuh? Yang pertama, diskon yang dari baru kita kasih yang tinggi. Terus yang kedua, mobil Bapak Ibu yang lamanya itu pasti kita kasih harga di atas pasaran
mobil pedagang-pedagang pada umumnya. Oh, jadi mobil lamanya dihargain lebih tinggi. Iya, dan kita kasih cashback lagi. Buat mobil lamanya? Mobil lamanya 6 juta kita kasih. Oh, disubsidi lah ya? Subsidi. Oh, iya. Jadi bisa lebih tinggi? Lebih tinggi pastinya. Terus katanya mobil lamanya bisa dipakai dulu? Betul, sampai mobil yang baru nyampe di rumah. Wah, ini menarik sih guys. Ya. Jadi benefitnya emang sebanyak itu kalau tuker tambah di Om Erwin nih. Dan yang paling penting ini dilayanin secara resmi, official langsung dari Suzuki Pusat ya. Betul. Nah, menarik kan, gue bilang apa. Termasuk kalau teman-teman mau test drive. Mau test drive. Lengkap? Lengkap. Jadi mau test drive di rumah, nggak usah ke showroom kita. Bapak Ibu tinggal bilang aja. Disamperin? Kita ada bawa unitnya ke rumah. Semua tipe ready ya? Semua tipe ready dari Senin sampai Minggu. Oh, kapanpun lah ya? Kapanpun. Oke, si paling pelayanan. Gue bilang juga apa guys. Dan itu tanpa biaya ya Om? Nggak ada biaya. Oke. Om, ini banyak yang nanya nih. Ini kan Gias sudah lewat. Siap. Zaman kemarin ada orang yang nggak mau ke Gias, tapi Om Erwin bisa bawain promonya ke rumah. Betul. Tanpa harus datang. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang, eventnya udah selesai. Ya. Masih ada tuh yang pengen promo Gias itu. Gimana tuh? Nggak usah takut Bapak Ibu. Kita kasih sampai 2 minggu kurang lebih. Setelah acara event Gias itu, kita kasih promo yang dari Gias itu tetap kita kasih sama. Masih bisa? Masih bisa. Sama persis? Karena kita kan pusat, Om. Oh iya betul. Kalau dari Suzuki, salah satu penyelenggaranya ini juga ya? Head office kan di sini. Jadi yang bikin acara semua event-event di Suzuki kita di sini semua. Oh, termasuk promo-promonya ya? Promo-promonya, semuanya pokoknya apa event promo, tambahan-tambahan ekstranya itu semua ada dari sini. Om, boleh sekalian spill nggak promo yang lainnya selain Frong sama XL7? Ada R3, mungkin ada Vitara, Baleno. Vitara apalagi, diskonnya itu 60 jutaan, Om. Gede banget ya? 60 jutaan, belum lagi ada voucher belanjanya 5 juta. Jimny juga ya? Jimny juga sekarang di samping ada diskon, ada lagi bonus aksesoris kurang lebih 22 juta. R3 itu diskonnya ada sama voucher-voucher tambahnya banyak Om. Money-nya juga ada. Oke Om, gue mau nanya masalah service warranty. Dua-duanya ini kan di CKD ya, dirakit di Indonesia. Ya. Apa aja Om gratisannya? Ini untuk dua-duanya ini sama Om. Jasa servis, oli, sama spare partnya itu gratis sampai 50.000 km atau kurang lebih 2,5 tahun. Oh, di semua bengkel resmi ya? Di semua bengkel resmi Suzuki Indonesia. Oke. Nah guys, terus ada lagi nih. Ini menu yang spesial nih. Dan ini kayaknya cuma ada di Om Erwin nih. Yang sering ngomong gini nih. Di Om Erwin bisa ganti warna. Betul Om. Karena di pusat ya? Ya, jadi gini Om. Jadi Bapak Ibu mau punya mobil yang tipe paling keren tampilannya. Iya. Tapi harganya mau tipe yang paling murah. Bisa. Bisa diatur? Bisa kita atur. Misalkan nih, yang untuk GX. Pengennya two-tone? Pengennya two-tone dan ada semua perlengkapannya kayak apa itu? Talang air. Gak usah ragu. Kita bikin jadi two-tone. Bisa? Bisa Om. Jadi harganya kan pasti harga murah. Iya. Terus kayak Beta. Oh. Beta itu pengennya two-tone. Selisih kayak Beta. Alfa? Iya, Alfa kan selisihnya 26 juta. Oh. Tapi pengen tampilannya kayak Alfa. Atasnya kita two-tone, kita kasih semua perlengkapan aksesoris. Bisa juga? Rapi Om. Lebih murah? Lebih murah. Tuh guys. Dan ini resmi ya. Langsung ibaratnya dicat langsung dari pabriknya ya Om? Betul. Ini hanya ada di Om Erwin di Suzuki Pusat. Nanti bisa kontak langsung ya Om? Betul Om. Oke. Om, ini penting juga ada yang suka nanya, kalau beli sama Om Erwin ada bonus tambahannya nggak? Karena kalau kayak GX nih belum ada talang air, ini juga belum ada talang air nih. Pasti Om. Talang air sama spoiler itu khusus di Erwin aja Pulau Gadung. Itu gratis Om. Nggak usah bayar? Nggak ada bayar-bayaran, nggak ada. Itu dia guys. Langsung bisa ditagih langsung. Bisa ditagih langsung tuh guys. Atau kalau teman-teman punya request lain boleh ya? Boleh. Minta aja di awal clear semuanya sambil ngomongin data, hitungan dan lain-lain biar nanti Om Erwin yang ngurus ke depan. Iya, betul. Oke. Kalau gitu makasih banyak Om Erwin, ditunggu WA dan telepon dari teman-teman. Kita lanjut reviewnya ya guys. Come on. Nah guys, sebenarnya kalau kita compare kalau untuk di dalam mobil paling kita compare masalah fitur ya. Fitur, dimensi sama feeling berkendara ya. Kalau dari kelengkapan ya joknya dia kombinasi ya antara bahan fabric sama bahan kulit, semi bucket juga dan ada height adjuster jadi bisa ditinggiin untuk di posisi driver ya men. Betul. Tampilan juga bagus lah, teman-teman pasti udah tahu XL7 Beta menurut gua lumayan mewah untuk tipe tengah ya, ada dark charcoal ya. Betul. Tapi ya kayak wood panel gitulah ya. Terus sampai ke bagian door trim juga di sini juga ada untuk
apa namanya nih, ban soft touch itu ya di bagian siku, jadi lebih enak. Di setir juga bagus, flat bottom, ada kulit-kulitan, pencet-pencetannya lengkap, fiturnya juga lengkap ya. Ada cruise control ya men. Betul. Walaupun di sini emang nggak ada ADAS ya. Nggak ada. Ada audio steering switch, ada teleponnya, ada bluetooth, lampu juga sudah auto, headlampnya, ada manual levelingnya, ada automatic idling start stop, ada hill hold control, ada stability program, engine start stop pastinya karena sudah keyless, terus ada indikator hybrid juga tuh di MID, head unit juga bisa terkoneksi ke smartphone, ada auto climate di bagian AC. Yang gua suka di sini si cup holdernya itu dia bisa ada sirkulasi AC-nya men. Bisa. Jadi bisa naruh minuman dingin. Nah, gua tuh suka minuman tuh gua harus yang dingin-dingin men. Makanya kenapa gua lebih condong kayaknya ke XL7 Beta deh gua, karena secara tampilan menurut gua cukup oke. Penumpang bisa banyak. Terus kayak tadi tuh hal-hal detail kecil kayak gitu tuh yang cup holder bisa dingin, terus tetap pakai automatic konvensional, terus di sini juga ada glove box yang bisa maju mundur, jadi secara nyetir kayaknya akan kerasa enak juga. Itu dari sisi kelengkapan ya. Betul. Terus penumpang juga di sini bisa untuk 7 orang penumpang. Bisa. Nah, dewasa semuanya bisa masuk. Masuk lah. Jadi mungkin gua kalau jalan-jalan sama keluarga, bahkan bisa gua rebahin, gua taruhin kasur ya men. Bisa tiduran gua di bagian dalam, jadi kayaknya kerasa akan cukup nyaman. Yoi. Tidak perlu sewa-sewa Oyo untuk tidur. Wow. Tidur di mobil aja, cari rest area atau warung yang lumayan aman, gua tinggal nyantai aja, habis itu lanjut perjalanan lagi. Jadi gue berpikir kalau gue pilih XL7 Beta, banyak hal yang bisa terakomodir. Betul. Barang bisa bawa banyak, orang juga bisa bawa banyak, dengan harga yang ditawarkan tadi, yang mungkin mirip-mirip sama Frontier. Di sini gue bisa mendapatkan, yaitu tadi, benefit-benefit yang lebih-lebihnya itu. Betul. Terutama dalam angkut mengangkut. Karena gue orangnya kebersamaan. Nah guys, sekarang gue ada di dalam Frontier X, pilihan sang videographer. Yoi dong. Ya sebenarnya mah ya kalau ngomongin kelengkapan di sini emang cukup lengkap, walaupun sama-sama nggak ada ADAS ya. Betul. Karena ADAS-nya, wih, gandeng, hari yang tersuti. Carekan. Hari sate. Waduh. Lucu. Weh. Jok di sini lebih bagus memang, walaupun nggak ada quality sama sekali, tapi dia pakai ban sweat gitu ya, dan lumayan proper karena lumayan gede nih guys. Side supportnya lumayan berasa banget nih. Tetap ada high adjuster juga, setir juga ada kulit-kulit, ada black piano di bagian bawahnya juga. Kalau untuk fitur sebenarnya sama ya, ada cruise control, ada automatic idling start stop, ada stability program juga, ada hill hold control, ada manual leveling juga untuk lampu, bahkan lampunya juga sudah auto. Tapi di sini lebihnya ada pedal shift. Jadi kerasa lebih sporty ya. Pasti. Gitu. Indikator hybrid sama MID di bagian tengah. Nah, di sini juga kelebihannya si head unitnya dia bisa terkoneksi ke smartphone-nya melalui Apple CarPlay dan Android Auto. Pasti. AC juga sama, auto climate, digital. Kalau yang di sana Maxwell ya? Sama. Auto climate ya tadi ya? Oh iya, gua gampang lupa ya. Aduh, udah tua. Cuma di sini cup holdernya ada tapi nggak ada sirkulasi AC-nya men. Jadi nggak bisa naruh minuman dingin seperti yang gua lakukan. Buat gua penting men. Lu mah ini, lu nggak suka minuman dingin sih ya? Nggak suka. Lebih sukanya minuman gratis kan? Oh, iya dong. Ini automatic konvensional sama, terus handbrake mechanical sama, dan ini glove box-nya mirip banget, bisa maju mundur. Gitu guys, terus sisanya mah sama aja, Twitter, speaker, sama sih. Nah ini perbedaan yang paling signifikan yang akhirnya gue menjatuhkan pilihan mendingan ke XL7 Beta, karena di sini hanya 5 orang penumpang dewasa total. Walaupun cukup lega sih sebenarnya, cuman kalau gue mah pengennya udah langsung sekalian yang gede aja gitu. Kalau kameramen ini kan dia mungkin orangnya nggak terlalu yang mengutamakan kebersamaan ya. Enggak lah. Lebih egois gitu. Pain diajak nggak bayar juga. Ya sih, ada benarnya. Ya udah gue beli ini aja lah. Waduh, gampang sekali gue berubah. Oke, ya itu sih. Jadi ini pilihannya balik lagi ke teman-teman. Dengan harga yang sama, kalau teman-teman lebih mempertimbangkan, karena yang signifikan perbedaan itu adalah di dimensi ya. Betul. Kalau fitur kurang lebih mirip-mirip. Mirip. Ya sentuhan-sentuhannya kurang lebih mirip-mirip juga lah. Yang paling kerasa perbedaannya ada di bagian dimensi aja, daya angkut. Makanya balik lagi ke pilihan teman-teman, sesuaikan dengan kebutuhan, karena harganya sama, ya perbedaan juga mungkin tipis-tipis, karena diskonnya kayaknya gedean yang ono. Tapi nanti bisa konsultasi aja sama Om Erwin, gitu guys. Karena kalau ngomongin beli mobil, nggak melulu cuman ngitung masalah kemampuan. Tapi kebutuhan juga harus dipertimbangkan. Jadi sekali lagi, bijak dalam membeli mobil, karena orang taat bayar pajak. Wow. Apa hubungannya? Tidak ada. Tapi ini bagi teman-teman lah, yang belum subscribe, boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang belum follow akun medsos kita, nomornya ada di bawah sini, Mas Tito guys. Iya. Jangan di follow lah. Pengen follow juga, tetap semangat beli mobil yuk.